Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Maharani, NIM 2115040117. Saya berasal dari Lokal PID, akan memaparkan tentang ragam emosi yang berjudul harapan atau hope. Di sini saya akan membawakan 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian harapan. Harapan didefinisikan sebagai proses dari pemikiran suatu tujuan dengan motivasi untuk mendapatkan tujuan-tujuan tersebut dan cara untuk meraih tujuan-tujuan tersebut. Seperti contoh, harapan bukanlah sebuah emosi, melainkan sebuah pengertian sistem motivasi secara dinamis. Dalam hal ini, emosi mengikuti kesadaran dalam proses meraih tujuan. Harapan juga dapat diartikan sebagai bentuk situasi persilangan yang berhubungan secara positif dengan harga diri, kemampuan menyelesaikan masalah, mengendalikan pemikiran, optimis, kecenderungan positif, dan harapan positif. Snyder tahun 1994 mendefinisikan harapan sebagai kemauan mental ditambah kekuatan jalan untuk mencapai tujuan. Kemauan dalam definisi ini adalah kekuatan pendorong untuk berpikir penuh harapan. Ini adalah rasa energi mental yang membantu menggerakkan seseorang menuju suatu tujuan. Yang kedua, willpower. Komponen kedua dalam persamaan harapan adalah kapasitas mental yang digunakan untuk menentukan cara untuk mencapai tujuan Anda. Ini mencerminkan rencana mental atau peta jalan yang memandu pemikiran penuh harapan. Menurut teori harapan dari Snyder tersebut, harapan persepsi individu terhadap kemampuan untuk mendefinisikan dengan jelas, berinisiatif, dan mempertahankan motivasi untuk menggunakan berbagai strategi atau willpower thinking, dan mengembangkan strategi spesifik untuk mencapai tujuan tersebut atau way power thinking. Berdasarkan teori harapan, dapat dipahami bahwa harapan merupakan suatu yang dapat dibentuk dan dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan. Perubahan yang digunakan menguntungkan dapat menyebabkan individu mencapai hidup yang lebih baik. Setiap individu memiliki kemampuan untuk membentuk harapan karena mereka memiliki komponen dasar dan kemampuan kognitif yang diperlukan untuk menentukan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan harapan. Perubahan yang berkaitan dengan harapan tersebut membutuhkan pembentukan dan pemeliharaan kekuatan pribadi dalam konteks hubungan yang mendukung atau saling membantu. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor harapan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dari harapan dan perilaku yang terarah menurut Snyder, antara lain: yang pertama, bisa jadi nilai besar dari hasil yang diusahakan. Yang kedua, jalan keluar yang direncanakan dapat dipastikan terhadap hasil dan keinginan yang sesuai dengan bagaimana keefektifan mereka akan berhasil pada suatu yang dihasilkan. Yang ketiga, pemikiran sendiri dan seberapa efektif seseorang akan mengikuti upaya mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Weil, yaitu yang pertama, dukungan sosial. Harapan memiliki kaitan erat dengan dukungan sosial. Yang kedua, kepercayaan religius. Sumber pertama harapan dalam beberapa penelitian. Yang ketiga, kontrol salah satu bagian dari konsep harapan. Aspek-aspek harapan adalah pembahasan kita yang ketiga. Yang pertama, tujuan. Sasaran atau tujuan adalah sasaran dari tahapan tingkat mental yang menghasilkan komponen kognitif. Yang kedua, jalan pikir atau pathway thinking. Seseorang untuk mendapatkan tujuan, maka ia harus memandang dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, agency thinking atau pemikiran agensi. Kapasitas untuk menggunakan suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, kombinasi antara pathway thinking dan agency thinking. Kombinasi antara pathway thinking dan agency thinking adalah komponen yang saling melengkapi, bersifat timbal balik dan berkorelasi positif, tetapi bukan merupakan komponen yang sama. Selanjutnya adalah komponen harapan. Yang pertama, tujuan atau goals. Suatu yang menjadi target atau titik akhir dari urutan aktivitas mental. Yang kedua, kemauan, yaitu persepsi dari yang digunakan sepanjang jalan untuk mencapai tujuan.
Yang ketiga, why power, langkah atau jalan menuju tujuan yang diinginkan diperlukan untuk mencapai tujuan yang mengarah individu jika bertemu halangan. Yang keempat, kombinasi kemauan dan why power, merupakan dua komponen yang diperlukan, namun jika salah satunya tidak tercapai, maka kemampuan untuk mempertahankan tujuan tidak akan mencukupi. Komponen dan kemauan kekuatan merupakan komponen yang saling melengkapi, bersifat timbal balik dan berkorelasi positif, tetapi bukan merupakan komponen yang sama. Schneider membuat 4 kategori mengenai kombinasi willpower dan why power. Kombinasi tersebut yaitu individu yang memiliki kemauan dan why power rendah hanya memiliki sedikit keinginan bahwa mereka akan meraih kesuksesan mewujudkan tujuannya. Yang kedua, individu dengan willpower tinggi dan why power rendah memiliki keyakinan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, individu dengan karakter ini memiliki masalah dalam berpikir mengenai cara yang paling berhasil untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, individu dengan kemauan rendah dan willpower tinggi merupakan individu yang tidak memiliki energi jiwa yang cukup untuk raih. Yang ketiga, individu dengan kemauan rendah dan why power tinggi merupakan individu yang tidak memiliki energi jiwa yang cukup untuk review mewujudkan rencana yang dimiliki. Yang keempat, individu dengan kemauan dan daya tinggi adalah individu yang menyimpan tujuan yang jelas dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam pikiran mereka. Mereka mudah berinteraksi dengan orang lain dan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Jadi, kesimpulan harapan merupakan kombinasi antara mental willpower dan why power yang bekerja untuk mencapai tujuan. Kedua komponen tersebut disebut mental. Harapan merupakan proses yang terjadi secara konstan, di mana proses tersebut termasuk pada apa yang disebabkan oleh individu tentang diri mereka sendiri yang memiliki kaitan dengan tujuan. Apa yang dinyatakan oleh individu tersebut dapat mempengaruhi perilaku yang nyata. Dan saya memiliki sebuah pesan, yaitu sebaik-baiknya berharap hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia merupakan seni paling sederhana untuk menyakiti diri sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.